Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Irmanda dengan NIM 22002232 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang penempatan dan pengangkatan personil pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anissa MPD dan Ibu Vivin Wildana MPD. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian pengangkatan dan penempatan personil atau karyawan. Apa itu penempatan? Penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membuatnya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Penempatan personil adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Selanjutnya yaitu apa itu pengangkatan. Pengangkatan karyawan merupakan penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Prinsip pengangkatan adalah mempertimbangkan efektivitas peraturan ketenagakerjaan dan menghindari separation, di mana pelamar menyelesaikan proses administrasi untuk diangkat menjadi calon pegawai melalui surat keputusan pejabat dan berwenang berdasarkan pendidikan yang ditempuh para pelamar dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan. Pengangkatan dilakukan setelah calon karyawan lulus dari seleksi dan ditempatkan pada unit yang disesuaikan dengan kualifikasi yang dimilikinya. Materi selanjutnya yaitu pengangkatan dan penempatan pertama sebagai calon pegawai. Penempatan atau penugasan calon pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pejabat pembina pegawai ditetapkan lagi dalam surat penempatan atau penugasan pejabat berwenang. Penempatan ini didasarkan atas informasi yang dikeluarkan oleh panitia penerimaan pada saat pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dalam penempatan atau penugasan pegawai baru didasarkan sistem merit, dan yang perlu diperhatikan adalah penempatan yang mengutamakan the right man in the right place atau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, dipandang dari aspek intelektual, fisik, psikologis, dan spiritual. Selanjutnya itu tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pengangkatan. Yang pertama, menurut pasal 9, pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pada pasal ini merupakan tahap awal dalam proses pengangkatan. Selanjutnya pasal 10, tahap selanjutnya daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor identitas pegawai negeri sipil. Selanjutnya pasal 11, selanjutnya pada tahap ketiga seperti yang diatur dalam pasal 11 pada ayat 1, 2, dan 3. Selanjutnya pengangkatan dan penempatan pertama PNS. Penempatan tidak hanya dikhususkan bagi pegawai baru saja, tetapi bagi pegawai lama juga dengan adanya promosi, mutasi, dan demosi. Pengangkatan atau penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural ialah jabatan yang termasuk dalam struktur organisasi. Selanjutnya yaitu kedudukan, kewajiban, dan hak PNS.
Mengenai kedudukan pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 3 yang tertulis, pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Yang kedua, dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pegawai negeri harus netral dan dari pengaruh semua golongan dan dari partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau untuk pengurus partai politik. Selanjutnya, hak-hak politik pegawai negeri sipil untuk melibatkan diri menjadi salah satu anggota partai politik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah sebagai tim sukses atau juru kampanye, serta peserta kampanye juga tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pertimbangan bahwa ia akan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingannya, kecuali jika yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil, kemudian terlibat dalam pemilihan kepala daerah, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan dan dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Hak dan kewajiban pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian diatur mengenai jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak pegawai negeri. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, maka ketentuan mengenai kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.